Kisah pembangunan benteng pertahanan di Betawi oleh Kompeni. Datanglah Kompeni dengan kapal-kapal dagang ke Betawi. Sekian lama tinggal di Betawi, Kompeni membeli tanah pada Pangeran Jakarta. Tanah itu digunakan untuk membangun benteng pertahanan yang dilengkapi dengan meriam. Lambat laut, Kompeni pun berhasil menguasai bandar Jakarta. Betapa menyesal Pangeran Jakarta atas keputusannya untuk menjual tanah kepada Kompeni. Karena Kompeni ingin menguasai Betawi, Pangeran Jakarta mengerahkan seluruh pasukan untuk melawannya. Akan tetapi, naas bagi Pangeran Jakarta, banyak anggota pasukannya tewas saat terjadi perang melawan pasukan Kompeni. Dengan kekalahan Pangeran Jakarta itu, Kompeni berhasil menguasai seluruh wilayah Betawi. Dalam perang melawan Kompeni, Pangeran Jakarta yang selamat itu datang ke Mataram untuk meminta perlindungan pada Sultan Agung. Sebagai raja yang harus memberikan perlindungan pada siapapun, Sultan Agung memerintahkan pada Adipati Mandurareja, Bupati Wangkit, dan Pangeran Sumedang untuk menyerang Kompeni di Betawi. Sesudah membagi dua pasukan darat dan pasukan laut, pasukan Mataram itu bergerak menuju Betawi, di mana Kompeni telah mencengkeramkan kekuasaannya. Sesampai di Betawi, serangan pasukan Mataram mendapat sambutan dari Kompeni. Karena serangan pasukan dilancarkan dari atas benteng, banyak prajurit Mataram yang gugur berkaparan di tanah. Bila digambarkan, bumi Betawi saat itu seperti tengah dilanda banjir darah, dengan mayat-mayat dengan tatu arang keranjang mengapung di permukaan. Lambat laut, pasukan Mataram yang semula berhasil merusak kota namun tidak sanggup menghancurkan benteng pertahanan Kompeni itu semakin lemah. Sungguh pun demikian, pasukan Mataram yang tidak kurang akal itu menyerang Kompeni dengan menggunakan peluru tinja. Meskipun berhasil mengurangi gencarnya serangan tentara-tentara Kompeni, namun serangan pasukan Mataram semakin melemah, hingga akhirnya ribuan prajurit Mataram menjadi tumbal perang di bumi Betawi. Sementara para prajurit Mataram yang selamat meninggalkan medan laga, mereka serempak untuk mundur ke Pesanggerahan. Pada saat itu, Sultan Agung belum mendapat kabar tentang pasukan Mataram yang ditugaskan untuk menyerang Kompeni di Betawi. Karenanya, Sultan Agung memerintahkan Pangeran Purbaya untuk datang ke Betawi. Tak ada tugas yang dibebankan di pundak Pangeran Purbaya selain mengetahui keadaan pasukan Mataram. Sesudah sekian lama berperang melawan pasukan Kompeni, hanya dengan dua abdinya, Pangeran Purbaya datang mendatangi Pesanggerahan. Pasukan Mataram hanya berhasil merusak kota Betawi, belum mampu meruntuhkan benteng Kompeni. Laporanmu telah aku terima. Sepulangku ke Mataram, berita ini akan aku aturkan pada Angger Sultan. Pangeran Purbaya terdiam sesaat. Hanya pesanku, pasukan Mataram sudah ringkih. Jangan menyerang. Bertahanlah untuk sementara waktu. Tunggu titah raja. Usai menyampaikan pesan pada Adipati Mandurareja, Pangeran Purbaya pulang ke Mataram. Keesokan harinya, sesampai di Mataram, Pangeran Purbaya menyampaikan keadaan pasukan Mataram di Betawi yang belum mampu meruntuhkan benteng Kompeni pada Sultan Agung.
Mendengar laporan Pangeran Purbaya, Sultan Agung sejenak merenung. Kiranya sudah menjadi takdir Sang Kuasa. Paman Purbaya, orang-orang Belanda berhasil menguasai Betawi. Bahkan kelak, orang-orang Belanda akan dapat mencengkram kuku-kuku keluasannya di bumi Jawa dan Nusantara. Lantas, apa tindakan Angger Sultan sekarang? Ananda akan memerintahkan pada Tumenggung Wiraguna untuk datang ke Betawi. Sultan Agung mengalihkan pandang dari Pangeran Purbaya ke Tumenggung Wiraguna. Wiraguna, sampaikan surat ini kepada Gubernur Jenderal. Dalam isi surat, aku mengizinkan Kumpeni untuk tinggal di Betawi, asal Kumpeni bersedia memberikan upeti setiap tahun kepada Mataram. Tanpa menunggu hari berganti minggu, Tumenggung Wiraguna datang ke Betawi. Sesampai di Betawi, Wiraguna menghadap Gubernur Jenderal Kumpeni di dalam loji. Sesudah sekian lama berbincang dengan Wiraguna, Gubernur Jenderal menyepakati permintaan Sultan Agung. Melalui Kapten Temas, Gubernur Jenderal menyampaikan persetujuan atas permintaan Sultan Agung itu melalui surat. Berangkatlah kemudian Kapten Temas yang disertai Tumenggung Wiraguna menuju Mataram dengan menaiki kapal. Sesampai Mataram, Kapten Temas menghadap Sultan Agung, menyampaikan surat dari Gubernur Jenderal Kumpeni. Ketika membaca surat itu, Sultan Agung merasa lega karena Kumpeni telah menyepakati permintaannya. Maka sejak itu, hubungan antara Mataram dan Kumpeni berangsur-angsur berubah membaik. Pada saat itu, langit di Mataram diselimuti awan pekat. Gerimis yang turun di bumi serupa air mata orang-orang Mataram yang tengah melepaskan arwah Sultan Agung menuju pemakaman Raja-Raja Mataram di Imogiri tepatnya. 3 hari kemudian, Permaisuri Sultan Agung pun menyusul sang raja menuju istana keabadian. Pada waktu yang tak berselisih jauh, Pangeran Alit dan Pangeran Pekik meninggal. Seusai Sultan Agung surut, Pangeran Adipati menjadi raja di Mataram. Di masa pemerintahannya, Sunan Amangkurat I terancam dengan makar Trunajaya atau Panembahan Rama, Pangeran Adipati Anom, orang-orang Madura, dan orang-orang Makassar di bawah komando Karaeng Galengsong. Menangkap persiapan makar Trunajaya, Sunan Amangkurat mengerahkan pasukan Mataram di bawah komando Pangeran Purbaya. Setiba di Kediri, serangan pasukan Mataram disambut perlawanan pasukan Trunajaya. Naas bagi Pangeran Purbaya. Di dalam perang itu, sang pangeran gugur di medan laga. Jasad sang pangeran berhasil direbut dan dibawa pulang ke Mataram untuk disemayamkan dengan tata cara keagamaan. Gugurnya Pangeran Purbaya membuat pasukan Mataram mundur dari medan laga, menyaksikan mundurnya pasukan Mataram. Trunajaya menarik pasukannya ke Pesanggerahan. Mengingat matahari telah bersarang di langit malam, mereka berpesta atas kemenangannya di medan laga. Keesokan paginya, pasukan Kediri dikerahkan oleh Trunajaya untuk menyerang Mataram yang telah kehilangan panglima perangnya. Serangan pasukan Trunajaya tidak berhasil dibendung oleh para prajurit Mataram. Karenanya, Trunajaya beserta pasukannya berhasil memasuki istana untuk menangkap Sunan Amangkurat. Menyaksikan ayahnya dalam bahaya, Pangeran Puger mengambil tindakan menyelamatkan sang ayah, membawanya keluar dari istana Mataram, melarikan diri ke arah barat.
mengetahui Sunan Amangkurat telah meninggalkan istana bersama Pangeran Puger, Pangeran Adipati Anom yang semula mendukung makar Trunajaya itu berubah berpihak pada ayahnya, berlari ke arah barat menyusul ayahnya yang tengah dalam pelarian. Istana Mataram telah kosong dari penghuninya. Trunajaya beserta pasukannya bergegas memasuki istana. Mereka menjarah raya harta benda yang dimiliki oleh Sunan Amangkurat. Mereka berpesta pora di dalam istana. Pesta pora sambil mengungkapkan kebahagiaan atas keberhasilan dalam melengsarkan Sunan Amangkurat dari tahta kekuasaannya. Pelarian Sunan Amangkurat yang disertai Pangeran Puger dan keluarganya telah sampai di Banyumas. Di wilayah itu, Sunan Amangkurat beristirahat di pesanggrahan. Sebelum waktu siang bergeser ke senja, datanglah Pangeran Adipati Anom kepada ayahnya yang tengah menderita sakit itu. Pangeran Adipati Anom mengaturkan sembah bakti dengan berkaca-kaca. "Sudahlah Ananda, janganlah menangis," pinta Sunan Amangkurat. "Nasi sudah menjadi bubur. Apa yang kita lakukan sekarang bukanlah menangis, melainkan bagaimana cara merebut Mataram dari si keparat Trunajaya." Ampun ayahanda." Pangeran Adipati Anom kembali mengaturkan sembah pada Sunan Amangkurat. "Apa yang menjadi kebijakan ayahanda akan Ananda laksanakan." Sunan Amangkurat mengalihkan pandangan dari Pangeran Adipati Anom ke Pangeran Puger. "Ananda Puger." "Iya ayahanda, terimalah 2 pasukan dari Tarub ini." Dengan tangan bergetar, Pangeran Puger menerima pusaka berupa keris Kiai Sengkelat dan tombak Kiai Pleret dari Sunan Amangkurat. "Pulanglah Ananda ke Mataram, bawalah 2 pusaka ini beserta Mondalika dan Gajah Permada. Rebutlah Mataram dari cengkraman Trunajaya beserta begundal-begundalnya." Usai mengaturkan sembah pada Sunan Amangkurat, Pangeran Puger yang disertai 2 abdi Mataram itu meninggalkan Banyumas. Setiba di Pagelen, Pangeran Puger menggalang pasukan. Kalapaking dari Pancer, Wirakarti dari Kaleng, Tambak Baya dari Grendetan, dan Surajaya dari Wingka bergabung dalam pasukan batukan Pangeran Puger. Dengan panglima perang Tambak Baya dan Surajaya yang didampingi Mondalika dan Gajah Permada, pasukan Pagelen bergerak menuju Mataram melalui Telik Sandi. Trunajaya mengetahui bahwa pasukan Pangeran Puger mulai memasuki kota Praja Mataram. Perang antara pasukan Pangeran Puger dan pasukan Trunajaya di perbatasan kota Praja Mataram tak bisa dihindari lagi karena telah tangguh. Pasukan Trunajaya berhasil diporak-porandakan oleh pasukan Pangeran Puger. Melihat kenyataan buruk itu, Pangeran Kajoran menyarankan agar Trunajaya menarik pasukannya mundur ke Kediri. Sesudah Mataram terbebas dari orang-orang Trunajaya, Pangeran Puger menobatkan diri sebagai Raja Mataram bergelar Kangjeng Sinuwun Sunan Prabu Inglaga. Sementara yang mendampingi pemerintahan Pangeran Puger adalah Mandalika dan Gajah Permada. Pelarian Sunan Amangkurat sampai ke Tegal. Di wilayah itu, sakit Sunan Amangkurat semakin parah. Sebelum mengembuskan nafas penghabisan, Sunan Amangkurat berpesan kepada Pangeran Adipati Anom, "Bila aku telah tiada, kuburkan arwahku di tanah yang harum." Sebagai putra yang berbakti, Pangeran Adipati Anom melaksanakan wasiat Sunan Amangkurat ayahnya. Ketika Sunan Amangkurat mencapai garis akhir hidupnya, Pangeran Adipati Anom memakamkan arwahnya
di tanah yang harum. Kelak, tempat pemakaman Sunan Amangkurat itu dikenal dengan Tegal Arum. Sepeninggal Sunan Amangkurat, Pangeran Adipati Anom memanggil Mertalaya. Kepada Mertalaya, Adipati Anom menyampaikan keinginannya. Aku ingin naik haji ke Mekah. Mohon ampun, Kangjeng Pangeran. Mertalaya menyampaikan sembah. Bila saran hamba, sebaliknya Kangjeng Pangeran menjadi raja di Mataram. Tidak, Mertalaya. Biarlah yang menjadi raja Mataram Dimas Pangeran Puger. Dia yang mendapat pusaka Mataram. Ketika Mertalaya tengah mencarikan kapal untuk dilayarkan ke Mekah, Pangeran Adipati Anom tidur di dalam masjid. Saat antara tidur dan jaga, Pangeran Adipati Anom menangkap sinar terang yang menimpa tubuhnya. Sesudah terbangun dari tidur, Pangeran Adipati Anom memanggil Mertalaya. Aku tak jadi ke Mekah. Aku ingin menjadi raja di Mataram. Mendengar penuturan Pangeran Adipati Anom, Mertalaya tampak girang. Keinginan Kanjeng Pangeran, hamba mendukung. Terima kasih, Mertalaya. Pangeran Adipati Anom sejenak terdiam. Sekarang panggilkan Mandaraka. Mertalaya undur diri dari hadapan Pangeran Adipati Anom untuk memanggil Mandaraka. Oleh Pangeran Adipati Anom, Mandaraka dinobatkan sebagai patih. Kebijakan Pangeran Adipati Anom yang kemudian menjadi raja bergelar Sunan Amangkurat II itu mendapat dukungan Mertalaya. Mangun Oneng, Martapura, Suranata, dan Hurawan. Dan cerita beralih pada Pangeran Adipati Anom telah menobatkan diri sebagai raja di Tegal bergelar Sunan Amangkurat II. Pada awal pemerintahannya, Sunan Amangkurat memerintahkan kepada Patih Arya Sindureja untuk menghadap Gubernur Jenderal Kumpeni di Betawi. Tak ada tujuan yang ingin dicapai oleh Sunan Amangkurat selain meminta bantuan untuk menyerang Trunajaya di Kediri. Permintaan bantuan dari Sunan Amangkurat yang berupa pasukan Kumpeni itu disetujui oleh Gubernur Jenderal. Maka diberangkatkan pasukan Kumpeni yang berdiri 20 opsir dan 500 tentara bersenjata Belanda di bawah komando Amral Al-Dewelbih itu menuju Kediri. Setiba di sebelah barat Bengawan, pasukan Kumpeni melancarkan tembakan-tembakan senapan pada pasukan Kediri yang melawannya di sebelah timur Bengawan. Karena kalah persenjataan, pasukan Kediri yang dipimpin oleh Kraeng Galengsong mundur dari medan laga menghadap Trunajaya. Mendapat laporan kalau pasukannya berhasil ditaklukkan oleh pasukan Kumpeni, Trunajaya berang bukan kepalang kepada pasukannya. Trunajaya yang akan menobatkan diri sebagai pemimpin perang itu mengerahkan pasukannya untuk melawan serangan Kumpeni. Bersamaan datangnya pasukan Kediri di sebelah timur Bengawan, Sunan Amangkurat bersama pasukannya telah tiba dan bergabung dengan pasukan Bengawan sedang banjir bandang. Kedua pasukan sama-sama kuatnya sehingga perang berlangsung sangat lama. Pasukan gabungan Tegal dan Kumpeni yang mulai lebih unggul dalam persenjataan itu menyeberangi Bengawan yang mulai surut airnya. Perang semakin tak seimbang. Banyak prajurit Kediri dan Makassar yang tewas. Menyaksikan kenyataan pahit itu, Trunajaya melarikan diri dari medan laga, mengungsi ke Gunung Sempora. Seusai pasukan gabungan Tegal dan Kumpeni berhasil menumpas pasukan Trunajaya, Sunan Amangkurat memasuki istana Kediri. Di dalam istana itu, Sunan Amangkurat
yang kehilangan Patih Mandaraka karena meninggal sewaktu dalam perjalanan dari Tegal ke Kediri itu kemudian menunjuk Nerangkusuma sebagai patihnya. Cerita beralih pada saat Sunan Amangkurat II, seorang raja yang belum memiliki istana. Semula Sunan Amangkurat ingin membangun istana di Surabaya. Selain itu, Sunan Amangkurat ingin membangun istana di Mataram karena Pangeran Puger sudah berkuasa di Mataram. Sunan Amangkurat membatalkan niatnya. Teringatlah Sunan Amangkurat pada pesan Sunan Giri yang menyatakan agar anak turunnya mendirikan istana di hutan Wanakerto. Karenanya Sunan Amangkurat memerintahkan kepada Patih Nerangkusuma untuk membuka hutan Wanakarta serta membangun istana yang dijadikan sebagai pusat pemerintahannya. Dengan dipimpin oleh Patih Nerangkusuma, para pengikut Sunan Amangkurat membangun istana di hutan Wanakarta. Seusai istana dibangun, Sunan Amangkurat menamainya Kartasura. Maka kerajaan yang didirikan oleh Sunan Amangkurat dikenal dengan Kesultanan Kertasura. Sewaktu dihadap oleh para punggawa dan kerabat, Sunan Amangkurat memerintahkan kepada Mangunjaya untuk menyampaikan surat pada Pangeran Puger di Mataram. Membaca surat yang menyatakan bahwa Sunan Amangkurat telah menobatkan diri sebagai Raja Kertasura. Pangeran Puger sangat murka, mengingat selain mengkhianati janjinya, di mana semula tak ingin menjadi raja, melainkan lebih memilih naik haji ke Mekah. Penobatan Sunan Amangkurat sebagai raja didukung oleh Kompeni. Sebab itu, Pangeran Puger mengerahkan pasukannya untuk menyerang Kartasura. Mendengar warta kalau pasukan Mataram hendak menyerang Kartasura, Sunan Amangkurat segera mengerahkan pasukannya. Perang antara Mataram dan Kartasura yang mendapatkan dukungan pasukan Kompeni pecah. Para prajurit dari kedua belah pihak pun berjatuhan sebagai korban perang saudara dari dua putra Sunan Amangkurat I. Karena waktu senja telah tiba, pasukan Kertasura ditarik mundur oleh Sunan Amangkurat. Demikian pula dengan pasukan Mataram. Mengetahui Gajah Permada gugur di medan laga, Pangeran Puger menarik pasukannya pulang ke Mataram dengan membawa duka cita yang amat dalam. Tunduknya kerajaan Mataram pada Kertasura. Sunan Amangkurat dihadap oleh Patih Nerangkusuma dan para punggawa lainnya di penangkilan kepada Nerangkusuma. Sunan Amangkurat memerintahkan untuk mengerahkan pasukan menuju Mataram. Belum lega Sunan Amangkurat bila Mataram belum tunduk pada Kartasura. Di alun-alun, Patih Nerangkusuma mengumpulkan pasukan Kertasura dan Kompeni. Sebelum matahari setinggi tombak, pasukan gabungan Kertasura dan Kompeni itu berangkat menuju Mataram. Sepanjang perjalanan, ratusan kuda pasukan dari Kertasura itu mengepulkan debu di musim kemarau. Sementara Pangeran Puger yang telah mendengar kabar dari Telik Sandi bahwa pasukan Kertasura tengah dalam perjalanan menuju Mataram itu, segera mempersiapkan pasukannya di bawah komando Mondalika dan Penghulu. Pasukan Mataram yang mengenakan pakaian serba putih itu menyongsong pasukan Kertasura. Di perbatasan wilayah Mataram, pasukan Pangeran Puger dan pasukan Sunan Amangkurat terlibat dalam perang yang sengit. Arena perang penuh dengan debu, asap mesiu, patahan tombak, patahan panah, perisai, pedang, dan mayat-mayat prajurit Kertasura, Mataram, dan Kompeni. Hingga menjelang sore, hampir 2/3 pasukan Mataram menjadi tumbal perang. Menyadari semakin menipisnya pasukan Mataram, Pangeran Puger bersedia takluk kepada Sunan Amangkurat.
hubungan kedua putra Sunan Amangkurat I kembali terjalin erat sesudah mereka menikahkan putranya. Pangeran Adipati Anom yang merupakan putra Sunan Amangkurat itu dinikahkan oleh Pangeran Puger dengan putrinya yang bernama Raden Ayo Lembah. Lalu dikisahkan kemudian tentang seorang budak kecil yang dibeli oleh seseorang kapten company. Oleh sang kapten, bocah yang membawa keberuntungan dalam berdagang itu dikasih nama Untung atau Huntung karena terkonangi bermain asmara dengan putri sang kapten, Untung, di penjara. Bersama para budak di dalam penjara, Untung berencana melakukan perlawanan pada sang kapten. Hingga suatu hari, pecah perang antara komplotan budak yang dipimpin Untung melawan tentara-tentara company. Karena kalah persenjataan, Untung beserta pengikutnya yang selamat dari perang itu menyelamatkan diri, menangkap tanda-tanda bahwa persembunyiannya dikurangi oleh para tentara company. Untung pun pergi ke Cirebon untuk meminta perlindungan Sultan oleh Sultan Cirebon. Untung yang mendapat nama Raden Surapati itu disarankan untuk berlindung kepada Sunan Amangkurat di Kertasura tepatnya. Berangkatlah Untung Surapati beserta pengikutnya menuju wilayah Kertasura. Sesampai di Kertasura, Untung menghadap Patih Nerangkusuma. Melalui usulan Nerangkusuma, pengabdian Untung di Kertasura itu diterima oleh Sunan Amangkurat. Keberadaan Untung di Kertasura diketahui oleh company. Sebab itu, tentara-tentara company meminta izin pada Sunan Amangkurat untuk menangkap Untung. Raja Kertasura itu mengizinkan permintaan company, namun tidak bersedia membantu dalam upaya penangkapan Untung. Dengan didukung Pangeran Puger dan pasukan Kapugeran, Untung beserta seluruh pengikutnya berhasil melumpuhkan pasukan company. Bahkan komando pasukan company bernama Kapten Tak dan Kapten Brisman tewas dalam perang yang berlangsung di alun-alun Kertasura. Sadar bahwa keberadaan Untung Surapati di Kertasura akan membuat Sunan Amangkurat dicurigai oleh company, maka Raja Kertasura itu menyingkirkan Untung dengan cara halus, mengangkat Untung sebagai adipati di Pasuruan, bergelar Temenggung Wiranegara di Pasuruan. Untung Surapati memerintah dengan didampingi oleh Nerangkusuma. Dalam pemerintahan, Wiranegara menjadi raja bawahan Sunan Amangkurat. Di Kertasura itu menguasai 4 daerah yang meliputi Gembong, Bengil, Pemalang, dan Pasuruan sendiri. Karena Nerangkusuma menjadi patih di Kadipaten Pasuruan, Sunan Amangkurat mengangkat patih baru, yakni Patih Harya Sindureja. Lalu cerita beralih. Sesudah sekian lama menobatkan Wiranegara sebagai adipati di Pasuruan, Sunan Amangkurat II Kering. Sebelum kemangkatannya, Sunan Amangkurat memanggil Pangeran Adipati Anom, mengangkat putranya itu sebagai raja di Kasunan Kertasura, bergelar Sunan Amangkurat III. Kepada putranya yang baru saja dinobatkan sebagai Raja Kertasura, Sunan Amangkurat II memberikan wasiat. Putraku, hendaklah selama menjadi raja, janganlah kau menyakiti hati wakmu Dimas Pangeran Puger, Adipati Cokroningrat dari Madura, dan Adipati Jangrana dari Surabaya. Bila kau menyakiti ketiganya, kau tak akan dapat menguasai tanah Jawa. Wasiat Kanjeng Rama Sunan Amangkurat akan Ananda simpan di ubun-ubun kepala. Ananda akan melaksanakannya. Seusai menyampaikan wasiat kepada Sunan Amangkurat III, Sunan Amangkurat II mengembuskan nafas terakhir. Kemangkatan Raja Kertasura pertama itu membuat langit dengan arakan awan pekat yang menyerupai barisan keranda hitam.
seluruh punggawa, keluarga, kerabat, dan rakyat dalam duka cita. Belum lama kemangkatan Sunan Amangkurat II, putranya melupakan wasiat sang ayah, Sunan Amangkurat III, menyakiti Pangeran Puger dengan menceraikan putrinya Raden Ayu Lembah dan Raden Ayu Himpun. Ia pula menyakiti Adipati Cokroningrat dengan membunuh istrinya. Tak lama kemudian, ia menyakiti hati Adipati Jangrana dari Surabaya. Akibat tindakan buruk Sunan Amangkurat III, Adipati Cokroningrat, Adipati Jangrana, dan Patih Arya Sindureja tentunya menyelamatkan Pangeran Puger dari ancaman Sunan Amangkurat untuk melarikan diri ke Semarang. Mengetahui Pangeran Puger lolos dari Kapugeran, Sunan Amangkurat memerintahkan Surya Mentaram dan Harya Panular untuk mengejar dan menangkapnya. Surya Mentram dan Harya Panular memenuhi perintah Sunan Amangkurat karena Pangeran Puger dilindungi oleh beberapa tokoh sakti. Surya Mentaram dan Harya Panular mengurungkan niatnya. Mereka tidak jadi mengejar Pangeran Puger, melainkan kembali ke Kertasura. Lalu cerita beralih. Pangeran Puger dihadap Adipati Cokroningrat, Adipati Jangrana, Suradi Menggala, Cakrajaya, dan lainnya. Para adipati yang kecewa dengan kebijakan Sunan Amangkurat III itu menyarankan agar Pangeran Puger menjadi raja di tanah Jawa. Pangeran Puger sejenak mempertimbangkan usulan dari para adipati. Seusai teringat pada mendiang ayahnya, Sunan Amangkurat I, yang memberikan pusaka Mataram kepadanya. Pangeran Puger memenuhi usulan dari para adipati untuk menjadi raja di tanah Jawa. Apa yang bisa aku andalkan untuk menjadi raja di tanah Jawa? Bukankah untuk menjadi raja di tanah Jawa harus menyingkirkan keponakanku sendiri, Sunan Amangkurat? Benar, Kangjeng Pangeran. Adipati Cokroningrat menjawab tegas. Tetapi jangan, Kangjeng Pangeran khawatir. Hamba dan seluruh adipati akan mendukung pangeran. Hamba siap diajukan di medan laga. Terima kasih, Adipati Cokroningrat. Ampun, Kangjeng Pangeran. Cakrajaya menyela pembicaraan. Kalau boleh hamba usul, hendaklah pangeran meminta bantuan pasukan Kumpeni di Batavia. Mengingat hubungan Kumpeni dengan Kanjeng Sunan Amangkurat mulai retak. Kini Kanjeng Sunan lebih condong pada Untung Surapati ketimbang Kumpeni. Tidak, Cakrajaya. Pangeran Puger menjawab dengan keras. Aku tak mau bekerja sama dengan orang-orang kafir. Ampun, Pangeran. Cakrajaya sejenak menata hati. Kalau boleh hamba bertanya, Pangeran lebih berat mana? Membiarkan Kanjeng Sunan Amangkurat sebagai Raja Kartasura yang memerintah tanpa menggunakan kebijakan hingga tanah Jawa mengalami kemunduran, atau bekerja sama dengan Kumpeni untuk menyelamatkan tanah Jawa? Pertanyaanmu membuatkanku berpikir, Cakrajaya. Pangeran Puger menghela nafas panjang. Karenanya aku diperintahkan pada dirimu untuk datang ke Betawi, nyatakan pada Gubernur Jenderal bila Pangeran Puger dari Semarang meminta bantuan pasukan Kumpeni untuk menyerang Kertasura. Cakrajaya undur diri dari hadapan Pangeran Puger disertai Suradi Menggala. Cakrajaya pergi ke Betawi menghadap Gubernur Jenderal Kumpeni. Sesudah Kumpeni bersedia memberikan bantuan pasukan kepada Pangeran Puger, Cakrajaya pulang ke Semarang. Tidak menunggu bulan berganti, pasukan Kumpeni telah datang di Semarang. Disaksikan Opsir Edrel, Adipati Cokroningrat, Adipati Jangrana,
Cokrojaya, Suradimenggala, dan penderek lain. Pangeran Puger dinobatkan sebagai raja bergelar Sri Susuhunan Pakubuwono I. Sehari sesudah penobatan Pangeran Puger sebagai raja, pasukan Kumpeni, Madura, dan Surabaya berangkat ke Kertasura. Tak ada tujuan yang akan dicapai oleh pasukan perang di bawah kepemimpinan Sunan Pakubuwono itu selain melengsarkan Sunan Amangkurat dari tahta kekuasaannya. Cerita beralih saat barisan pasukan Semarang telah sampai di tlatah Banyudana. Di wilayah itulah pasukan Semarang berhadapan dengan pasukan Kertasura di bawah komando Surya Brangta. Karena kalah jumlah pasukan dan persenjataan, pasukan Kertasura berhasil diporak-porandakan oleh pasukan Semarang. Mengetahui prajuritnya banyak yang menjadi tumbal perang, Surya Brangta melarikan diri sampai Ponorogo. Pasukan Semarang bersorak-sorai ketika mengalami kejayaan saat melawan pasukan Kertasura. Tanpa beristirahat, pasukan Semarang bergerak menuju ke istana Kertasura. Sesampai di tujuan, istana sudah sepi dari penghuninya. Sunan Amangkurat beserta pendereknya telah melarikan diri dari istana dengan membawa sejumlah pusaka Mataram. Karena Sunan Amangkurat telah meninggalkan istana, Sunan Pakubuwono yang telah membawa keluarganya dari Semarang ke Kertasura itu menobatkan sebagai Raja Kertasura kepada Sunan Pakubuwono Opsir Hitler. Dan pasukan Kumpeni meminta izin untuk memburu Sunan Amangkurat. Sesudah tertangkap, Sunan Amangkurat dibawa oleh pasukan Kumpeni menuju penjara di Kamboja. Di sanalah Sunan Amangkurat mangkat. Negeri Kesunanan Kertasura kembali mengalami kedamaian. Dengan demikian, Sunan Pakubuwono yang didampingi Patih Cakrajaya itu dapat melakukan pemerintahan di Kertasura dengan relatif aman hingga masa kemangkatannya. Sepeninggal Sunan Pakubuwono, Kertasura berada di bawah pemerintahan putranya yang dikenal dengan Sri Susuhunan Amangkurat Emas atau Sunan Amangkurat IV. Dari Sunan Amangkurat IV lahirlah Sunan Pakubuwono II, Pangeran Sujayana atau Pangeran Mangkubumi, Pangeran Mangkunegara. Kelak Sunan Pakubuwono menjadi raja di Kesunanan Surakarta. Pasca pemerintahan Sunan Amangkurat IV, Pangeran Sujayana menjadi raja di Kesultanan Yogyakarta dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono I, dan Pangeran Mangkunegara dibuang ke negeri seberang. Sungguh pun begitu putranya yang bernama Raden Mas Said, Pangeran Sambernyawa atau KGPAA Mangkunegara, menjadi penguasa di Praja Mangkunegaran pasca Perjanjian Solotigo. Sepeninggal Sunan Pakubuwono I, Kesunanan Kertasura diperintah oleh putranya yang bernama Sunan Amangkurat Emas. Diketahui bahwa Sunan Amangkurat IV memiliki banyak putra, baik laki-laki maupun perempuan. Di antaranya Pangeran Ria atau Pangeran Mangkunegara, Pangeran Behi, Pangeran Adipati Anom, Pangeran Mangkubumi, Pangeran Bintara, Pangeran Sumayuda, dan Pangeran Kusuma. Akhir pemerintahan Sunan Amangkurat, seharusnya Kesunanan Kertasura diperintah oleh Pangeran Ria. Karena Pangeran Ria dibuang oleh Kumpeni ke pulau seberang karena fitnah, Kesunanan Kertasura dibawa kendali Pangeran Adipati Anom yang dinobatkan sebagai raja bergelar Sunan Pakubuwono II. Semasa pemerintahan Sunan Pakubuwono II, Patih Danureja yang anti Kumpeni pula dibuang ke pulau seberang. Seorang punggawa Kertasura yang menggantikan posisi Danureja adalah Natakusuma,
sesudah Natakusuma dibuang ke pulau seberang. Mangunoneng dan Martapura menjadi patih Kertasura oleh Sunan Pakubuwana II. Mangunoneng dan Martapura dilengsarkan kedudukannya sebagai patih. Pengganti patih Kesunanan Kertasura ialah Pringgalaya dan Sastrawiguna karena kecewa dengan kebijakan Sunan Pakubuwana. Mangunoneng dan Martapura mengangkat Mas Garendi yang dipimpin Cina itu menjadi raja karena sebagai pimpinan orang-orang Cina yang berkulit kuning itu, Mas Garendi dikenal dengan Sunan Kuning. Karena ingin menjadi raja tanpa pesaing, Sunan Kuning yang mendapat dukungan Mangunoneng, Martapura, Pangeran Suryakusuma, dan orang-orang Cina menyerang Kesunanan Kertasura. Pasukan Kertasura yang mendapatkan serangan dari orang-orang Cina itu tak lama bertahan. Akibat kekalahan pasukan Sunan Pakubuwono, benteng istananya dibakar oleh orang-orang Cina. Akibat kalah perang melawan pasukan Sunan Kuning itu, Sunan Pakubuwono melarikan diri ke Ponorogo. Pangeran Bei mengungsi ke Semarang. Sementara Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Sumayuda mengungsi ke Surabaya. Sesudah kosong dari orang-orang Sunan Pakubuwana, Sunan Kuning memasuki istana Kesunanan Kertasura, bersinggasana di tahta Sunan Pakubuwono menjadi Raja Kertasura. Mendengar kabar Kesunanan Kertasura dikuasai oleh Sunan Kuning dan orang-orang Cina, Gubernur Jenderal Kompeni di Betawi mengerahkan pasukannya untuk menyerang Kertasura. Akibat serangan yang sangat dahsyat dari pasukan Kompeni itu, pasukan Sunan Kuning berhasil ditaklukkan. Sunan Kuning yang berhasil ditangkap itu dibuang oleh Kompeni ke pulau seberang. Sesudah Kesunanan berhasil direbut oleh Kompeni, Sunan Pakubuwono beserta Pangeran Bei, Pangeran Mangkubumi, dan Pangeran Sumayuda tentunya, yang semula mengungsi diminta pulang. Setiba di istana Kertasura yang sudah tidak layak sebagai pusat pemerintahan, Sunan Pakubuwono berniat memindahkan istananya ke Surakarta. Karena pusat pemerintahan berada di Surakarta, maka kerajaan yang dikuasai oleh Sunan Pakubuwono itu kelak dikenal dengan Kesunanan Surakarta. Pada awal pemerintahannya di Surakarta, Sunan Pakubuwono dihadapkan persoalan tanah Sukawati yang dikuasai oleh Martapura. Atas kebijakannya, Sunan Pakubuwono mempercayakan pada Pangeran Mangkubumi untuk merebut tanah Sukawati. Tanpa berpikir dua kali, Pangeran Mangkubumi menyanggupi perintah Sunan Pakubuwono. Pada waktu itu pula, Pangeran Mangkubumi berangkat ke Sukawati. Tak ada tujuan yang ingin diwujudkan selain merebut tanah Sukawati dari Martapura yang semula sebagai pengikut Sunan Kuning. Perang antara pasukan Pangeran Mangkubumi dan pasukan Martapura pecah. Pada akhir perang, Mangkubumi berhasil menumpas pasukan Martapura hingga tanah Sukawati berhasil direbutnya. Pulanglah Mangkubumi ke Surakarta dengan membawa kemenangan. Sunan Pakubuwono bergembira mendapat laporan dari Pangeran Mangkubumi atas direbutnya tanah Sukawati dari Martapura. Namun, berbeda dengan Sunan Pakubuwono, Mangkubumi sangat sedih. Kesedihan Mangkubumi karena tanah Sukawati tidak jadi diberikan padanya, melainkan disewakan pada orang Kompeni bernama Hitler bersama keluarga, saudara, dan pengikutnya. Mangkubumi sontak meninggalkan Surakarta. Pemirsa budiman, itulah tadi cerita sejarah yang saya bawakan tentang awal kedatangan Kompeni di Betawi. Jangan lupa sampaikan masukan kalian
kritik kalian dan saran kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.